Islami 19/3. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah judul materi tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam 3. Nah, sebagai tugas mata kuliah kami akan mempresentasikan dalam video kali ini, namun ada 3 bahasan. Yang pertama tentang intervensi Belanda terhadap pendidikan Islam, kemudian ada bentuk dan ciri lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, dan kemudian yang terakhir tentang pengaruh kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam di Nusantara. Namun sebelum kami lebih lanjut memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri bernama Adriana, dan rekan saya yang kedua bernama Musfira Kursin. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung memaparkan bahasan pertama tentang intervensi pendidikan Belanda terhadap pendidikan Islam di Nusantara. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum Belanda datang ke Nusantara, pendidikan Islam atau Islam sudah dikenalkan kepada masyarakat pribumi pada saat itu. Akan tetapi pendidikannya atau pendidikan masa sebelum Belanda datang, ini sistem pendidikan yang kemudian dilakukan di kalangan masyarakat itu masih sifatnya sangat tradisional, masih sangat sederhana, karena belum ada sistem yang jelas bagaimana kemudian pendidikan Islam itu dilakukan. Hanya berkisar pada pesantren-pesantren maupun langgar-langgar atau kutab dan di masjid-masjid pada saat itu. Nah, selang beberapa tahun, kemudian berpuluh-puluh tahun, Belanda pun datang menjajah ke Nusantara. Ini kemudian Belanda yang datang ternyata bukan hanya sekedar ingin memonopoli sumber daya alam yang ada. Akan tetapi jauh dari itu, Belanda juga ikut campur tentang bagaimana pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Karena teman-teman, yang harus kita ketahui bahwasanya selain daripada untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Nusantara, Belanda juga memiliki misi tak kalah penting, yakni untuk menyebarkan agama Kristiani, untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, ini dibantu oleh para misionaris dari sekutu Belanda. Nah, karena melihat adanya Belanda dan kemudian besarnya pengaruh yang kemudian ditimbulkan dengan kedatangan Belanda, maka pendidikan Islam yang semula bisa dikatakan mulai berjalan ternyata juga mengalami hambatan dan juga rintangan. Karena Belanda ternyata pada saat itu ikut campur dalam pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Misalnya saja pada tahun 1882 Belanda mengeluarkan kebijakan Versterraden. Nah, apa itu Versterraden, teman-teman? Bahwa kebijakan Versterraden ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Belanda sebagai salah satu upaya untuk mengintervensi dan untuk menekan pendidikan Islam pada saat itu. Ini merupakan kebijakan sebagai pengawasan pendidikan Islam pada saat itu. Nah, selain daripada Versterraden, Belanda juga pada tahun 1905 juga mengeluarkan kebijakan bahwasanya ketika ada pendidikan yang akan dilakukan, maka harus sesuai dengan izin dari Belanda. Nah, ketika tidak memiliki izin, maka pendidikan itu tidak dibolehkan untuk dikerjakan. Nah, selain daripada itu, untuk kemudian memperluas dan untuk menyebarkan bagaimana intervensi yang ada oleh Belanda, maka Belanda juga pada saat itu membangun sebuah kelas atau membangun sebuah pendidikan, yakni kelas pendidikan dengan kelas 1 dan pendidikan dengan kelas 2. Nah, apa itu pendidikan kelas 1 dan pendidikan kelas 2? Nah, karena dia mengklasifikasikan 2 tipe kelas ini. Yang pertama ini tipe kelas 1, ia kemudian menggolongkan orang-orang yang bisa sekolah di kelas ini adalah mereka yang kaum ningrat, yang dari priai, yang kemudian orang-orang berjuslah atau orang-orang yang kemudian bersekutu dengan Belanda. Kemudian yang kedua ini tipe kelas 2 hanya bisa
hanya bisa diperoleh oleh masyarakat-masyarakat umum, yang masyarakat-masyarakat pribumi yang memiliki strata sosial yang rendah. Nah, selain daripada itu, untuk mengintervensi lagi pendidikan Islam yang ada di Nusantara, Belanda juga ternyata membentuk sebuah departemen khusus yang Belanda buat ini sebagai dengan untuk mengawasi pendidikan agama dan juga tradisi yang ada di Nusantara. Ini kemudian berorientasi pada bagaimana kemudian pendidikan yang ada pada saat itu harus diselipkan pendidikan Belanda mulai dari tingkat dasar, pendidikan tingkat dasar maupun tingkat setelahnya. Jadi selain daripada penyelipan unsur-unsur Belanda dalam pendidikan, juga ini merupakan hal yang kemudian urgent untuk dilakukan Belanda untuk menggerogoti dalam hal ini untuk meracuni dan mewaspadai adanya timbul rasa nasionalisme kepada diri para pemuda-pemuda di Nusantara. Nah, mungkin itu pembahasan singkat dari intervensi Belanda terhadap pendidikan Islam di Nusantara. Nah, kemudian bahasan yang kedua akan dibahas oleh Muspira Kursin tentang bagaimana kemudian bentuk dan ciri pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muspira Kursin. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi mengenai bentuk dan ciri khas lembaga pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 1905 kebijakan akhirnya dicabut karena dianggap tidak relevan lagi dan diganti dengan ordonansi tahun 1925. Meskipun pesantren menjadi salah satu sarana pengajaran agama Islam pada masa penjajahan Belanda, akan tetapi eksistensinya tetap terus diwaspadai oleh Belanda. Ini terbukti dengan dibentuknya badan khusus yang mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan. Pemerintah Belanda telah mengeluarkan peraturan baru bahwa orang yang beri pengajian Islam harus terlebih dahulu izin kepada pemerintah Belanda, dan peraturan lebih pada ditekankan kepada pendidikan Islam bahwa tidak semua kiai dapat mengaji kecuali sudah mendapat rekomendasi. Selanjutnya pada tahun 1932 Masehi keluarlah peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberi pelajaran yang tidak disukai oleh penjajah. Adapun pendidikan Islam yang didirikan di Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa pemerintahan Belanda yaitu yang pertama Madrasah Adabiyah School di Padang Pajan yang didirikan oleh Haji Abdullah pada tahun 1907. Sekolah ini mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja, serta papan tulis. Sekolah tersebut tidak bertahan lama dan diganti dengan Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah yang diperkasai oleh Syekh Tahir Jamaluddin dari Singapura. Pada tahun 1914, Madrasah Ahmadiyah dihidupkan kembali yang merupakan HIS pertama di Minangkabau. Dan yang kedua yaitu Madrasah Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Labai El-Yunisi pada tahun 1915 di Minangkabau dengan menggunakan sistem modern, menggunakan alat tulis dan alat peraga. Dan yang ketiga yaitu Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923 di Yogyakarta. Dan yang keempat yaitu Madrasah Sumatera Tawalib
yang didirikan oleh Sheikh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1921 di Padang Panjang. Selain pembangunan sarana sebagai wadah pendidikan Islam, materi dan metode juga menjadi sebuah entitas yang urgen sebagai penunjang pembaharu pendidikan Islam. Dalam bidang materi tidak hanya berorientasi pada mata pelajaran agama saja, tetapi juga menyentuh pelajaran umum. Sedangkan metode pengajarannya sudah lebih variatif, tidak hanya semata-mata metode seperti membaca kitab dalam bentuk serangan atau betonan maupun hafalan. Pola pembaruan ini juga berkaitan dengan mengubah sistem non-klasikal menjadi klasikal. Sejalan dengan itu, pemantapan administrasi pendidikan pun secara bertahap mulai dilaksanakan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya kita melangkah kepada pemateri ketiga yang akan dimaparkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan terakhir terkait persoalan pengaruh kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam di Nusantara. Nah, setelah 3,5 abad Belanda menguasai Nusantara, maka kemudian banyaknya kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda dalam mengintervensi pendidikan Islam di Nusantara. Akan tetapi menjelang abad 20, maka ada 2 kebijakan yang kemudian dilakukan oleh Belanda sebagai politik artinya masih mengandung berbagai kemungkinan atau perspektif bagaimana kemudian Belanda bermain untuk kemudian tetap melanggengkan aksi invasinya atau tetap melakukan penyerangan secara halus kepada bangsa Indonesia atau dalam hal ini Nusantara pada saat itu. Nah, yang pertama itu adalah politik etis. Jadi politik etis ini tentu teman-teman juga mungkin sudah familiar dengan istilah ini tentang politik balas budi. Nah, ternyata politik balas budi ini dikeluarkan pada tahun 1901. Ini kemudian dilatar belakangi dengan adanya pidato kenegaraan oleh Ratu Belanda pada saat itu yang bernama Wilhelmina. Ini beliau kemudian mengeluarkan pidato tentang bagaimana Belanda ataupun politik yang dilakukan oleh penjajah kepada negara jajahannya. Nah, bisa kita pahami bahwasannya secara konsep memang politik balas budi ini sudah baik, artinya sudah mau membangun bangsa atau ingin membangun Nusantara ini jauh lebih baik. Akan tetapi tetap saja secara actionnya atau secara praktiknya tetap saja mengandung unsur-unsur politik yang notabene-nya tetap untuk menguasai Nusantara. Nah, ada tiga pokok yang kemudian menjadi prioritas dari politik etis ini. Yang pertama tentu saja tentang pendidikan, yang kemudian tentang migrasi dan kemudian tentang irigasi. Nah, ketiga ini menjadi orientasi daripada politik etis yang dilakukan oleh pihak Belanda. Nah, akan tetapi selain daripada dampak negatif dan juga tentu ada dampak positif yang dirasakan oleh Nusantara pada saat itu. Dengan adanya politik etis kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan pendidikan pada saat itu dengan juga tentunya dengan lebih modern dengan adanya arah pendidikan yang lebih jelas pada saat itu, kemudian dengan adanya juga pola pikir yang lebih maju, dan pada saat itu juga sudah ada yang namanya kelas, sudah ada media yang digunakan oleh pendidikan di Nusantara pada saat itu. Nah, seiring dengan itu juga muncul tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam atau muncul juga organisasi-organisasi atau ormas-ormas yang ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam pada saat itu. Misalnya saja ada muncul Persis, kemudian Muhammadiyah, dan juga banyak organisasi keislaman pada saat itu. Misalnya saja juga ada NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, selain daripada
politik etis atau politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda, juga ada satu lagi yang bernama ordonansi. Ordonansi ini juga dilakukan oleh Belanda sebagai pengawasan pada sekolah-sekolah liar yang juga ikut serta dalam membangun pendidikan Islam pada saat itu. Karena melihat banyaknya atau ketekunan dari pendidikan Islam pada saat itu yang sudah mulai menunjukkan identitasnya, dengan juga kemunculan para tokoh-tokoh pembaharu pendidikan Islam pada saat itu, yang kemudian dibungkus dengan organisasi-organisasi pada saat itu. Nah, melihat hal demikian, melihat fakta demikian, maka muncul kekhawatiran tersendiri dari pihak Belanda. Muncul bahwasanya ketika ini tidak diwanti-wanti atau tidak dicegat secara cantik, maka bisa saja pendidikan Islam ini bisa mencetak orang-orang yang mungkin nantinya bisa berpengaruh untuk mengusir Belanda dari Indonesia, dari Nusantara misalnya, seperti itu. Nah, oleh karenanya Belanda ini tidak mau mengambil resiko. Artinya dengan cepat ia mengeluarkan ordonansi pada tanggal 28 Maret pada saat itu 1923 yang mengeluarkan kebijakan tentang siapa saja ataupun lembaga pendidikan apa saja yang tidak dibangun atau tidak bersubsidi dari pemerintah dan tidak dibangun atas dasar persetujuan pemerintah Belanda pada saat itu, maka dilarang untuk beroperasi. Nah, mungkin itu ya singkatnya dari video kami tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Mungkin itu dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.